Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Kiai Ma'ruf Amin ternyata setuju terkait dengan adanya hak angket begitu kan ya. Untuk ya mengusut bagaimana kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini. Ini harus diusut dengan melalui hak angket. Tapi satu hal begitu kan ya, jangan sampai ini kalau memang terjadi hak angket, jangan sampai ada pemakzulan seorang Jokowi katanya begitu kan. Ya, dua hal yang harus kita tuntut begitu kan. Kalau memang tidak terjadi pemakzulan Jokowi, bisa saja Jokowi itu bisa diadili setelah nanti lengser. Tetap prosesnya hak angket seperti sekarang. Bisa saja seperti itu begitu kan. Itu luar biasa. Sebagai wakil presiden saja, mereka ya setuju dengan hak angket begitu kan ya, dan bahkan mengharapkan hak angket ini begitu untuk mengusut kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Wow. Perlu diapresiasi begitu. Rupanya agak bertolak belakang sekarang ya. Kiai Ma'ruf Amin ya sebagai wakil presiden dengan Jokowi begitu kan. Jelas istana itu membantah buat apa hak angket, buat apa hak angket. Tapi satu-satunya dari istana sebagai wakil presiden, mereka mengakui ya dan berharap ya untuk hak angket ini mengusut kecurangan. Jangan lagi kemudian jangan sampai begitu kan ada pemakzulan katanya begitu. Tapi kalau masyarakat menginginkan pemakzulan ya bukan tidak mungkin di situ begitu. Artinya apa? Artinya bahwa hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Pak Ma'ruf Amin itu sangat luar biasa ya. Ini nampaknya agak berbeda dengan istana begitu ya. Logika jadi kayak Ma'ruf Amin ternyata pro terhadap rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat begitu. Harapan yang kontradiksi. Kalau hak angket digunakan kemudian ditemukan berbagai pelanggaran serius ya ketika etika dan hukum para presiden terkait Pilpres 2024. Kemudian dalam proses MK juga sepakat bahwa Jokowi adalah presiden terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka ia akan menjadi pelanggaran, maaf ya. Pilpres kemudian Pilpres MK maka sepakat ya sebagai presiden terbukti melakukan pelanggaran prosedur maka ia menjadi tidak layak lagi menjadi presiden. Maka istilah ya proses selanjutnya adalah pemakzulan dari MPR katanya begitu kan. Apakah benar seperti itu? Ya kita lihat saja kondisinya. Apakah ada temuan-temuan di situ begitu kan? Jadi sekarang itu sudah mulai amburadul sana sini begitu kan. Dalam konteks bahwa hak angket kalau benar-benar terjadi, wah bisa saja ini akan menjadi ketar-ketir dari seorang istana. Ya kita tunggu saja begitu kan ya. Tapi nampaknya hak angket itu tidak mudah begitu kan. Karena kekuatan dari seorang Jokowi sekarang itu kuat begitu kan. Mungkin bisa saja lebih kuat dari DPR. Kalau hak angket digulirkan, bukan tidak mungkin di situ akan menjadi perlawanan yang sangat ketat ya. Lah Bapak ini gimana? Bukannya senang, kan ada pemakzulan, kan Bapak naik menjadi presiden, kan Bapak juga dapat memperbaiki demokrasi yang didesak oleh Jokowi katanya ya. Maju terus angket DPR untuk Indonesia maju, lebih jujur lebih baik agar pemilu tidak dirusak oleh pejabat lagi. Nah, inilah komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ternyata banyak yang menginginkan hak angket. Benar-benar akan terjadi ini hak angket katanya begitu kan. Kembalikanlah ya pemilih presiden, ya wakil presiden, DPR dan MPR atau cabut hak pilih orang miskin, finansial, intelektual dan iman juga penerima bansos, blacklist rezim kroni katanya. Komentar-komentar netizen ngeri-ngeri banget begitu kan. Tapi kita harus memberikan edukasi kepada siapapun. Yang namanya negara demokrasi ada jalurnya masing-masing. Hak angket ada jalurnya. Kalau memang terjadi nanti ada pemakzulan Jokowi, ya silakan kehendak rakyat. Kalau memang setelah lengser akan diadili, ya silakan begitu kan ya. Karena mekanismenya itu sebagai demokrasi itu adalah bukti nyata di situ. Kalau memang tidak terbukti ya ngapain mau mengadili orang, kan begitu logikanya begitu. Tapi nampaknya dugaan-dugaan sekarang ini yang muncul rupanya begitu kan banyak mengatakan wah ini ada nuansa kecurangan dan sebagainya. Mari kita baca ya. Kiai Ma'ruf Amin kita berharap hak angket usut kecurangan pemilu tak sampai pemakzulan Jokowi. Ya takut juga sebenarnya begitu kan. Wakil ya Presiden RI Ma'ruf Amin mengharapkan wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di 2024 tidak sampai berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ma'ruf menginginkan pergantian kekuasaan dari Jokowi ke presiden berikutnya dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa ada kejadian yang tak diinginkan.
Bahkan kita harapkan kita sejauh ini tidak sampai ke zona pemakzulan Jokowi. Kita harapkan bahwa sepertinya biasanya kalau kita berjalan dengan baik ya pergantian pemerintahan ini dengan baik saja, kata Kiai Ma'ruf Amin. Bahkan Kiai Ma'ruf mengaku tidak tahu menahu ujung dari pihak angket tersebut akan ditujukan untuk pemakzulan Presiden Jokowi atau tidak, sebab itu merupakan urusan DPR. Ma'ruf mengklaim ya tidak mempermasalahkan apabila DPR ingin menggulirkan hak angket mengusut kecurangan pemilu. Maka hak angket itu akan urusannya parlemen ya, urusan DPR. Saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan. Itu ada DPR sana, katanya begitu kan ya. Bahkan pemerintah tidak ikut melibatkan soal hak angket, itu sepenuhnya daripada kewenangan DPR. Sebelumnya, wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diangkat ya dari kubu pencalonan presiden ya nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya PDP dan P3 ya menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang. Gayung tersambut ya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Tapi 3 parpol pengusung Anies Baswedan adalah Partai Nasdem, PKB dan PKS dan Nasdem ya. Pada rapat paripurna tersebut ya hanya PKB, PDIP, PKS begitu kan. Lantas bagaimana dengan Nasdem? Nasdem ya sebenarnya sudah diwakilkan dari PKB dan PKS di situ begitu kan. Tetap mereka memberikan semangat itu. Artinya apa? Artinya bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini benar-benar setuju ya terkait dengan hak angket untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Ini bagus. Ini bagus sangat luar biasa bagusnya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa masyarakat hari ini ya kalau ingin menggaungkan hak angket, dorongan-dorongan hak angket ya setidaknya mereka ya setujulah ya, dan bahkan memberikan aspirasi kepada DPR yang di sana. Karena kalau DPR-nya mereka bersatu bisa untuk hak angket, tapi kalau tidak bersatu, walaupun rakyat ya berbagai cara apapun itu tidak bisa. Karena ini sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR di situ. Maka masyarakat dimanapun desaklah DPR kalian ya sebagai aspirasi begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa wakil rakyat di situ begitu kan, silakan desak di situ begitu kan di DPR untuk melanjutkan hak angket. Maka hal-hal seperti ini ya Kiai Ma'ruf Amin nampaknya ya walaupun bertolak belakang begitu dengan istana yang kemudian apa gunanya hak angket, tapi Kiai Ma'ruf Amin sadar secara rasionalitas bahwa hak angket itu adalah ya untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Ini bagus. Ya rupanya walaupun bertolak belakang saya kira itu bagus begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.